Sebut saja namanya Pak Roni. Pak Roni ini adalah salah satu security kampus yang sudah bekerja cukup lama di sana. Awalnya sebelum menjadi security, dia pernah bekerja sebagai penambang pasir. Namun di tahun 2013, dia pernah diajak oleh temannya untuk mengikuti seleksi security. Setelah selesai mengikuti seleksi security, dia mulai bekerja menjadi security di kampus. Sejak bekerja menjadi security di kampus ini, Pak Roni banyak mengalami hal-hal yang cukup seram. Pertama kali dia mengalami hal yang cukup seram ini ketika dia belum lama bertugas menjadi security. Saat itu, Pak Roni seperti biasa mengelilingi area depan hingga belakang kampus. Ketika dia berada di area belakang kampus, Pak Roni ini mendengar ada suara keramaian di sebuah kelas, seperti ada kegiatan perkuliahan, tepatnya di lantai 2. Pak Roni coba mendekat perlahan. Penasaran bagaimana bisa ada perkuliahan pada pukul 11 malam. Pak Roni dengan pelan-pelan menuju ke lantai 2, menaiki anak tangga sembari melihat sekeliling untuk memastikan. Sesampainya di lantai 2, tiba-tiba suara itu menghilang tanpa jejak. Pak Roni mengecek. Di setiap kelas memang tidak ada tanda-tanda manusia. Hanya ruangan kosong dan lorong yang diselimuti oleh kegelapan malam itu. Karena merasa nihil, Pak Roni kembali turun ke lantai dasar. Ia menuruni tangga dengan perasaan was-was. Namun saat dia turun, suara itu kembali muncul. Begitu rasa penasaran Pak Roni waktu itu, dia ngecek lagi ke atas. Sampai di atas, suara itu sudah hilang. Tak ada apapun. Pak Roni turun kembali ke bawah. Saat di bawah, suaranya kini lebih kencang terdengar. Antara kembali ke lantai 2 atau ke pos, dua pilihan yang tidak bisa menjawab penasaran. Saat itu, Pak Roni untuk kesekian kalinya naik kembali ke atas. Kini langkahnya dia pelankan. Senternya dia matikan dulu. Saat sudah dekat, dia langsung menyalakan lampu senter ke segala arah. Langkah Pak Roni melamban ketika membuka gerbang teralis di lantai 2. Perlahan gerbang itu dibuka. Berjalan Pak Roni melewati tembok sebelum melihat ke lorong lantai. Tak ada bayangan. Di lorong yang gelap itu terlihat dengan jelas ada sosok anak kecil yang tiduran di sepanjang lorong, bergelantungan seperti kelelawar, dan anak-anak yang berlarian penuh tawa. Melihat penampakan yang seperti itu, Pak Roni langsung lemas. Dia tertunduk lesu. Senternya mengarah ke lorong itu, antara percaya dan tidak percaya. Namun benar-benar dia melihat dengan mata telanjang sosok yang bertebaran di lorong itu. Pak Roni seketika berlari ketakutan. Saking paniknya, Pak Roni ini sampai terjatuh dan terguling-guling di tangga. Namun dia tidak peduli. Yang penting dia bisa secepat mungkin sampai di pos jaga. Dengan susah payah, Pak Roni ini akhirnya sampai di pos jaga. Teman-temannya yang waktu itu sedang tiduran melihat Pak Roni datang dengan muka pucat dan sangat ketakutan langsung bertanya. Pak Roni lalu menceritakan. Namun apa respon teman-temannya? Udah, berarti kamu diterima jaga di sini. Sambil menertawakan sikap Pak Roni saat itu. Pagi harinya setelah kejadian semalam, Pak Roni merasa badannya ini lemas. Bahkan merasakan panas di bagian dada setiap pukul 7 malam. Dan itu berlangsung sampai 1 minggu. Beberapa waktu kemudian, Pak Roni sudah mulai melupakan kejadian yang pernah dialami itu. Namun siapa sangka, kejadian yang tak kalah menyeramkannya harus dialaminya kembali. Saat itu, dia mengalaminya bersama salah satu seniornya. Sebut saja namanya Pak Rebo. Di tempat Pak Roni bekerja, ada salah satu gedung yang dianggap paling angker. Tepatnya di sebuah gedung perpustakaan.
Dari cerita senior satpam lainnya, banyak yang sering diganggu ketika berjaga di perpustakaan. Saat itu, Pak Roni dan Pak Rebo harus menjaga perpustakaan karena kabarnya akan ada demo besar-besaran esok harinya. Takutnya gedung perpustakaan ini ada yang menyebotase. Karena gedung perpustakaan ini menyatu dengan gedung birokrasi kampus. Pak Roni dan Pak Rebo berjaga berkeliling di sekitar gedung perpustakaan, memastikan tak ada mahasiswa yang masuk ke dalam gedung. Tepatnya pada pukul 11 malam, Pak Roni berkeliling dan masuk ke dalam lorong rak buku satu persatu. Dengan senter kecilnya, Pak Roni selalu mengarahkan senternya ke setiap sudut lorong dan sesekali mengalahkannya ke jendela panjang perpustakaan. Sudah beberapa lorong yang ia lewati, namun ketika memasuki lorong ke-6, Pak Roni mendengar ada suara batuk dengan nada yang agak berat. Pak Roni merasa itu adalah Pak Rebo karena tipe suaranya hampir sama dengan suara Pak Rebo. Suara batuk itu datang lagi dan arahnya berada di lorong keempat. Pak Roni kembali memastikan. Ia memanggil Pak Rebo. "Oh, itu kamu kan?" Tak ada jawaban sama sekali. Pak Roni lalu mengarahkan senternya ke segala sudut lorong. Pak Roni masih memanggil nama Pak Rebo sembari berjalan menuju tempat mereka tidur, tepatnya di sebuah ruang tunggu. Pak Roni agak bingung saat itu. Dia tidak melihat Pak Rebo karena sebelum dia berkeliling, Pak Rebo masih tertidur pulas beralaskan tikar. "Pak Bo, Pak Rebo, Pak Rebo." Pak Roni terus mencoba mencari keberadaan Pak Rebo hingga keluar gedung, namun Pak Rebo ini tidak menampakkan batang hidungnya. Ketika Pak Roni kembali ke ruangan tunggu, ia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Dik, aku keluar dulu cari makan. Kamu tadi cariin, aku nggak temu-temu, malahan aku teriak-teriak. Kamu nggak ada, nggak tahu kemana." Di situ Pak Roni bingung, padahal dia satu ruangan. Masa iya Pak Rebo sampai tidak bisa menemukan aku? Saat itu dia langsung duduk di situ. Di dalam benaknya masih ada pertanyaan. Kalau memang Pak Rebo keluar, terus yang batuk siapa? Apa jangan-jangan Pak Rebo cuma nakut-nakutin doang? Merasa penasaran, Pak Roni lalu berkeliling kembali. Dia cek setiap lorong. Namun benar saja, di sana sepi, tak ada siapapun. Merasa merinding saat itu, Pak Roni lalu duduk di ruangan tunggu. Setelah itu, lama-kelamaan karena lelah, dia akhirnya tertidur. Setelah azan subuh berkumandang, Pak Roni bangun. Saat dia bangun, dia tak menemukan Pak Rebo di sampingnya. Dia langsung berkeliling ke lorong, semua ruangan dan mencari keberadaan Pak Rebo. Pak Rebo tidak ditemukan sama sekali. Akhirnya, Pak Roni memutuskan untuk pergi ke pos jaga satpam. Saat sampai di sana, ternyata Pak Rebo ada di sana. Namun kaca jendelanya ini dia tutup menggunakan kain. "Loh, Pak, kok ditutup pakai kain? Emang kenapa, Pak?" "Aduh, aku takut semalam, Dik." "Takut kenapa, Pak?" "Aku lihat pocong." "Pocong? Pocong di mana, Pak?" "Itu dipelukin kamu tadi malam." "Wah, yang bener, Pak." "Ih, gini, Dik. Tadi malam pas aku balik tuh beli makan, aku sampai lihat kamu tidur. Kirain aku kamu itu meluk guling. Pas aku deketin, loh, kok guling bentuknya kayak orang. Aku senterin. Pas aku senterin, itu di dekat muka kamu tuh kayak ada item-itemnya. Aku penasaran kan. Aku deketin. Pas aku deketin, itu pocongnya noleh ke aku. Wajahnya buruk, itu dipenuhi belatung. Waduh, saat itu aku langsung lompat, Dik, langsung lari ke sini. Maaf aja aku nggak bisa bangunin kamu, Dik, bener, ampun, maaf nih, sorry. Wah, parah pun aku takutin lah. Bener, ngapain aku bohong? Aku nggak bohong beneran. Saat itu Pak Roni langsung berpikir, apa jangan-jangan semalam yang batuk itu adalah sosok pocong ini?
Tapi dia tidak merasakan ada yang aneh ketika tidur. Ketika sudah agak terang, mereka kembali lagi ke perpustakaan. Khawatirnya kalau mereka sampai pagi ada di pos jaga, bisa-bisa mereka dimarahi oleh komandannya. Setelah itu, mereka coba menceritakan kejadian yang mereka alami ke rekan-rekannya. Namun rekan-rekannya hanya menertawai mereka karena hal itu sudah tidak aneh lagi bagi yang lain. Beberapa saat kemudian, Paroni mulai membiasakan diri dengan gangguan-gangguan di tempat tersebut. Ya, walaupun ada sedikit rasa takut juga. Tapi mau bagaimana lagi? Karena itu sudah menjadi pekerjaan baginya. Namun kalau sudah benar-benar takut, biasanya Paroni meminta ditemani kalau berkeliling. Pernah suatu ketika dia sedang berkeliling, Paroni ini melihat ada salah satu perempuan yang dia pikir itu adalah salah satu mahasiswi di sana. Perempuan itu berada di lantai 2. Dia hendak naik ke lantai 3. Paroni saat itu mengejar perempuan itu. Dia panggil-panggil. "Hei, dek, dek, ngapain woi malam-malam di situ woi? Turun woi." Perempuan itu tidak menghiraukan Paroni. Dia terus naik ke tangga. Paroni penasaran saat itu. Dia kejar. Saat sampai di lantai 3, perempuan itu tiba-tiba naik ke tembokan. Paroni saat itu kaget karena dia berpikir kalau wanita itu pasti akan melakukan sesuatu yang nekat. Dan benar saja, si perempuan itu tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke bawah. Otomatis Paroni langsung kaget. Dia berlari. Saat dia berlari melihat ke bawah, perempuan itu sudah tergeletak di lantai. Paroni yang sudah sangat panik langsung berlari kembali ke bawah. Saat sampai di bawah, dengan perasaan yang masih deg-degan, dia mendekat ke arah tubuh wanita itu. Namun, ketika dia hendak memegang tubuh wanita itu tiba-tiba membalikkan badannya. Dan seketika itu, Paroni langsung kaget. Karena badannya ini sudah hancur. Dia hanya tersenyum kepada Paroni. Paroni yang menyadari kalau itu bukan manusia, langsung berlari ke arah pos jaga. Diiringi dengan tawa perempuan itu yang seakan puas membuat Paroni ketakutan. Paroni saat itu langsung masuk ke pos jaga. Kebetulan yang jaga salah satu temannya bernama Sugeng. "Kamu kenapa, Ron?" "Itu biasa, ada yang silaturahmi." Makanya ngopi dulu kalau mau keliling." Suwe ntar kalau mau keliling temenin ya, gak mau sendirian." "Ya udah nanti malaman aja," ucap Sugeng saat itu. Memang kejadian seram yang dialami oleh Paroni dan rekan-rekannya ini sudah banyak yang mereka alami. Namun hanya beberapa yang mereka ingat karena membekas di ingatan mereka. Salah satunya adalah ketika ada pekerjaan proyek. Saat itu, mandor proyek yang mengerjakan proyek di dalam kampus itu sering mengeluh karena sering ada barang-barang yang hilang. Dan dicurigainya maling itu datang mendekati waktu subuh. Jadi si mandor ini meminta tolong kepada komandan dan komandan mengamanatkan kepada security supaya mereka ikut menjaga di sana. Dan lagi-lagi yang kebagian jaga itu Paroni. Sebetulnya ada 3 security yang jaga, namun salah satunya sedang sakit. Jadi mau tidak mau Paroni harus sendirian ngontrol ke tempat proyek itu. Saat itu, pada pukul 2, Paroni mulai berkeliling ke sana. Tak ada sesuatu yang aneh. Situasinya benar-benar hening. Selesai berkeliling karena dirasa situasinya aman, Paroni hendak mengambil kopi dulu sebelum kembali ke sana. Saat dia sudah mengambil kopi di pos jaga dan berjalan kembali ke arah proyek, di situ dia mendengar ada suara bising. Seakan ada aktivitas orang yang bekerja di sana. Paroni coba menajamkan telinganya. Dan benar saja, dia mendengar bunyi-bunyi. Padahal belum lama ini dia baru dari sana.
Dengan cepat, Paroni memacu langkahnya mendekat ke arah sana. Dia lalu menyalakan lampu senter. Saat lampu senter dinyalakan, Paroni ini melihat ada 5 orang pekerja yang sedang bekerja di sana. "Woi, lagi ngapain woi? Siapa woi?" Mereka tidak menjawab, hanya diam. Di situ Paroni tambah aneh. Kenapa? Karena kelima orang ini bekerja dalam posisi gelap. Karena dirasa itu maling, Paroni lalu menyimpan kopinya. Siap-siap dia membawa alat waktu itu. "Woi, berhenti woi. Kalian lagi ngapain?" ucap Paroni saat itu sambil terus mendekat. Namun kelima orang ini seperti tidak menganggap Paroni. Mereka terus saja melakukan aktivitasnya. Loh. "Woi, kalian pada ngapain? Kok malam-malam gini?" Mereka tetap diam. Jarak waktu itu antara Paroni dengan orang-orang itu kurang lebih sekitar 3 meter. Paroni menyenteri wajah orang-orang itu. Namun aneh, mereka ini menunduk. Wajahnya ini tampak pucat dan pandangannya ini kosong. "Woi, ditanya jawab woi." Dan tiba-tiba dari kelima itu salah satunya langsung melihat ke arah Paroni. "Kenapa Pak?" Dan tak berapa lama setelah sosok itu bilang kepada Paroni, tiba-tiba kepalanya ini copot dan menggelinding tepat di bawah kaki Paroni. Paroni yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya hanya terdiam sambil menatap kepala itu. Hingga kepalanya itu menatap ke arah wajah Paroni. "Kenapa Pak?" Paroni masih terdiam saat itu. Saat dia mengangkat wajahnya dan melihat keempat orang lainnya, mereka itu sudah berubah wujud. Wujudnya ada yang hancur, ada yang wajahnya rata. Di situ, tanpa pikir panjang, Paroni langsung melemparkan senternya dan berlari tunggang-langgang ke arah pos jaga. Di pos jaga, saat itu Pak Sugeng baru saja hendak tertidur. Dia kaget dibangunkan oleh Paroni. Gang, bangun, woi." Ngapain sih Ron?" "Kagetin aja, aduh, baru aja mau tidur." Itu di proyek ada setan." "Oh, setan gimana sih ah? Jangan-jangan maling itu nakut-nakutin." "Beneran gak bohong? Udah yuk cek yuk, cek." "Gak mau, kamu aja sendiri." "Gimana sih kamu yang ngasih tahu tuh?" "Ya udah aku di belakang, kamu duluan." Saat itu, Pak Sugeng dan Paroni hendak mengecek kembali ke sana. Posisinya, Pak Sugeng duluan, Paroni ngekor di belakang. Saat sudah dekat, mereka masih mendengar ada suara-suara bising di tempat kerja itu. Tuh, Kang, masih ada suaranya. Paling maling itu. Udah, aku gak berani, kamu aja sendirian ya." "Gimana sih ah?" Saat itu, Pak Sugeng kekeh mengajak Paroni, walaupun Paroni tidak mau saat itu. Saat sudah hendak sampai, Pak Sugeng menyalakan lampu senternya. Anehnya kali ini, lampu senter Pak Sugeng ini tidak bisa menjangkau orang-orang itu. Orang-orangnya tampak ada 5 orang, sama persis seperti yang dilihat oleh Paroni. "Itu Gang, waktu setan itu Gang." "Setan gimana sih ah? Wong itu orang-orang lagi kerja, jangan-jangan maling ah. Woi, lagi ngapain woi?" teriak Pak Sugeng saat itu. Refleks Pak Sugeng langsung berlari mendekat ke arah kelima orang itu. Sedangkan Paroni, dia tidak beranjak, hanya berdiri melihat Pak Sugeng dari kejauhan. Dan tak berapa lama, tiba-tiba terdengar teriakan dari Pak Sugeng. "Astagfirullah, setan!" Pak Sugeng lalu berlari ke arah Paroni. Tanpa pikir panjang, Paroni langsung meninggalkan Pak Sugeng berlari duluan ke arah pos jaga. Hingga tak berapa lama, Pak Sugeng sampai di pos jaga. Dia ngos-ngosan saat itu. "Percaya kan, Gang? Kamu ninggalin Ron. Udah, gak usah dijaga di sana. Biarin nanti kita laporin aja ke mandornya." Pagi harinya, Paroni dan Pak Sugeng menceritakan apa yang mereka alami ke mandor proyek itu.
Mandor proyek tersebut hanya terdiam mendengar cerita Pak Sugeng dan Pak Roni. Seperti ada sesuatu yang dia pikirkan. Namun saat itu, Pak Roni dan Pak Sugeng tidak menanyakan lebih jauh lagi, hingga proyek itu sudah selesai dilakukan. Perihal teror-teror yang terus dialami oleh mereka, sebenarnya itu tidak ada ujungnya. Hampir ada saja tiap bulan cerita seram yang mereka alami. Namun karena kelamaan mereka sudah terbiasa dan seperti berdamai dengan situasi seperti itu. Kecuali kalau ada security jaga yang baru. Biasanya mereka akan habis-habisan diteror. Pernah saat itu ada salah satu security yang baru, sebut saja namanya Diki. Diki ini bisa dibilang anaknya masih muda dan darah muda juga. Ngomongnya juga cukup tinggi, jadi dia pernah bilang kalau dia tidak pernah takut dengan sosok-sosok seperti itu. Karena bagi dia, sosok-sosok seperti itu hanyalah bualan belaka. Pak Roni, Pak Sugeng, Pak Rebo, dan yang lainnya hanya tersenyum mendengar ucapan dari si Pak Diki ini. Hingga saat dia berjaga malam, kebetulan saat itu dia jaga malam bareng Pak Roni. Pak Roni di pos jaga. Saat itu Diki berkeliling. Sekitar 20 menit setelah Diki berkeliling, Diki ini tak kunjung juga datang. Awalnya Pak Roni biarkan saja. Hingga 1 jam kemudian si Diki ini tak kunjung juga datang. Jadi Pak Roni berinisiatif untuk menyusul. Dia mulai berkeliling. Namun dia tidak menemukan jejak si Diki. Bahkan sampai dia selesai mengelilingi kampus, sampai kembali ke pos jaga, dia juga tak menemukan batang hidung si Diki. Di situ ada rasa cemas juga kan. Kembali Pak Roni berkeliling untuk kedua kalinya. Kali ini dia coba senteri setiap ruangan. Khawatirnya terjadi sesuatu dengan si Diki ini kan. Saat dia sampai di salah satu kamar mandi mahasiswa, dia mendengar ada suara rintihan minta tolong. Suaranya sangat menyedihkan. Tolong, ada, tolong, ada, tolong, 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 tolong. Pak Roni coba menajamkan telinganya. Saat itu dia ragu. Khawatirnya suara itu berasal dari makhluk tak kasat mata. Namun lama-kelamaan, suaranya ini hampir mirip seperti suara si Diki. Jadi Pak Roni ini mendekat ke arah sumber suara. Saat sudah sampai di depan kamar mandi, dia coba tajamkan telinganya kembali. Saat dia tajamkan, ternyata benar. Suara itu berasal dari dalam kamar mandi. Tanpa pikir panjang, kamar mandi itu dia dobrak. Saat didobrak, terlihat Diki sudah terulai di dalam kamar mandi. Tanpa banyak berbicara, Pak Roni langsung mengangkat Diki dan dibawa ke arah pos jaga. Di pos jaga, Diki yang kondisinya sudah setengah tidak sadar itu coba diberikan air minum. Namun kondisi Diki saat itu masih belum pulih. Beberapa kali dia coba dibaca-bacakan doa oleh Pak Roni, tapi tetap saja dia masih seperti itu. Hingga akhirnya dia menghubungi salah satu temannya yang memang agak paham tentang hal seperti itu. Namanya Pak Sukron. Malam itu juga Pak Sukron datang. Melihat kondisi Diki seperti itu, dia langsung membacakan doa dan tak berapa lama kondisi Diki agak mendingan. Setelah agak mendingan, si Diki ini lalu menceritakan kalau tadi ketika dia sedang berkeliling, dia melihat ada salah satu mahasiswi menggunakan alma mater. Dia sedang berjongkok di dekat tangga. Saat mendekat, Diki tanya kepada mahasiswi itu, "Sedang apa? Kok belum pulang malam-malam gini? Lagi ngapain?" Si mahasiswi itu hanya tersenyum kepada Diki. Dan tiba-tiba dia memegang tangan si Diki. Entah kenapa saat itu Diki mengikuti si mahasiswi itu.
Dan saat dia mendekat ke arah WC, tiba-tiba si perempuan itu membalikan badannya. Saat membalikan badannya, wajahnya itu berubah menjadi benar-benar menyeramkan. Matanya menjadi hitam, giginya menjadi keluar taring, rambutnya menjadi acak-acakan. Wanita itu tiba-tiba tersenyum ke arah Diki. Diki yang langsung tersadar, dia hendak berlari, namun pundaknya ini seperti ditahan. Diki saat itu berusaha berlari sekencang mungkin. Namun apa yang terjadi? Saat itu dia seperti didekap oleh sosok itu. Dan pandangannya gelap seketika. Yang bisa diucapkan oleh mulutnya hanya minta tolong, tolong, tolong. Hanya itu Pak yang bisa keluar dari mulut saya. Cerita Diki saat itu. Paroni hanya menggelengkan kepala. Memang selama dia berjaga, dia belum pernah sampai mengalami seperti hal Diki ini. Ya mungkin karena Diki sendiri yang seperti menantang makhluk di sana. Jadi dia harus mengalami hal seperti itu. Esok paginya, ternyata Diki ini langsung berhenti kerja. Dia kapok untuk bekerja lagi di sana. Sedangkan Paroni dan rekan-rekan yang lain sampai sekarang masih bekerja di kampus itu. Dan untuk cerita-cerita seram mereka masih terus banyak di tiap bulannya ada saja. Namun mereka sudah berdamai dengan situasi seperti itu. Mereka menganggap kalau mereka hidup itu berdampingan. Jadi kalau memang makhluk itu mau menunjukkan eksistensinya, mungkin mereka hanya ingin menyapanya saja. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.